Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joki Fikri Atarik dari kelompok 1 akan menjelaskan lingkungan ekonomi internasional. Pemasaran adalah suatu aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi yang ada di dalamnya. Aktivitas tersebut dijalankan. Keberadaan perekonomian internasional adalah kritis bagi bisnis perusahaan karena negara-negara berhubungan satu sama lain secara ekonomis. Maka kegiatan bisnis internasional mungkin dilakukan. Sesungguhnya pemasaran internasional merupakan partisipasi dalam hubungan ekonomi internasional. Penilaian lingkungan ekonomi asing bermula dari evaluasi variabel-variabel ekonomi yang berkaitan dengan besar dan bentuk pasar. Yang B. Sistem perekonomian. Dikotomi fundamental dapat dibuat antara perekonomian pasar dan perekonomian yang direncanakan secara terpusat atau centrally planned economies. Yang C. Perekonomian pasar. Dalam suatu perekonomian pasar atau market ekonomi, dua unit sosial memainkan peran penting, individu dan perusahaan. Individu memiliki sumber-sumber daya dan produk konsumsi. Perusahaan menggunakan sumber-sumber daya itu dan menghasilkan produk. Yang D. Perekonomian terpusat. Dalam suatu perekonomian terpusat, dampak kekuatan pasar adalah terbatas. Bagaimana sumber daya digunakan dan produk didistribusikan ditetapkan oleh birokrat pemerintah pusat. Pemasaran politik. Pemasaran politik dimaksudkan adalah proses penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai, dan program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik melalui sarana-sarana komunikasi tertentu yang ditujukan kepada segmen atau sasaran tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku para calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi. Tujuan utama dari pemasaran politik tidak jauh berbeda dari prinsip pemasaran komersial atau bisnis, yakni proses perencanaan dan penetapan harga, promosi dan penyebaran ide-ide, barang dan layanan jasa untuk menciptakan pertukaran guna memenuhi kepuasan individu dan tujuan organisasi. Maka dalam pemasaran politik pun dikenal dengan adanya strategi pemasaran politik, yakni push marketing, pull marketing, dan pass marketing. E. Perekonomian campuran. Dalam kenyataannya, tidak ada perekonomian yang murni ditentukan oleh pasar atau seluruhnya direncanakan secara terpusat. Meskipun kini tidak ada lagi contoh yang sempurna dari kedua sistem perekonomian di atas, beberapa perekonomian campuran merupakan salah satu contoh dari sistem tersebut. Di Hong Kong, sebagai contoh, keberadaan banyak perusahaan kecil yang bersaing dan kebijakan intervensi pemerintah yang minimal berakibat dalam sistem dengan banyak karakteristik perekonomian pasar murni. F. Struktur ekonomi. Pola klasifikasi lazim membedakan tiga sektor dalam sebuah perekonomian. Tiga sektor adalah sektor industrial, terdiri atas pertambangan, pabrikasi, konstruksi, kelistrikan, air, dan gas. Sektor agrikultural terdiri atas pertanian, kehutanan, perburuan, dan penangkapan ikan. Sektor jasa terdiri atas segala bentuk aktivitas ekonomi lainnya. Suatu taksonomi alternatif membedakan menjadi 4 sektor. Sektor primer atau segala aktivitas yang mengandalkan sumber daya alam. Sektor fabrikasi, sektor utilitas, dan sektor jasa. G. Pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat diukur dari keseluruhan Gross National Product atau GNP, dan pendapatan per kapita merupakan tujuan pokok hampir semua negara. Tujuannya jelas, pertumbuhan tingkat pendapatan biasanya diiringi oleh perbaikan kesehatan, edukasi, nutrisi, dan ketersediaan yang lebih luas atas produk konsumsi. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menimbulkan berbagai perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial, perubahan yang tidak selalu dikehendaki. Hal ini bisa terjadi pada negara-negara berkembang yang bertumbuh dengan pasar di mana struktur nasional tradisional mungkin digusur oleh pola-pola yang tidak begitu disukai atau seperti urbanisasi besar-besaran yang melahirkan berbagai masalah sosial yang pelik. Hukum global. 1. Sistem hukum internasional. Setiap perusahaan global akan menghadapi kondisi yang kompleks.
karena selain harus menaati peraturan atau hukum di negara asalnya, juga wajib mematuhi hukum di negara tujuan. Pada hakikatnya ada dua macam sistem hukum internasional, yaitu common law. Dikembangkan di Inggris merupakan sistem yang didasarkan pada presiden, kebiasaan masa lalu, dan interpretasi terhadap hukum apa yang harus ditetapkan. Contohnya Inggris, Amerika Serikat, Kanada, India, dan lain-lain. Kedua, court law. Sistem hukum yang didasarkan pada aturan-aturan legislatif yang tertulis. Contohnya Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, seringkali terjadi tumpang tindih antara kedua sistem hukum ini. Tetapi ada satu perbedaan pokok, yaitu dalam hal kebebasan hakim dalam melakukan interpretasi terhadap hukum. 1. Keanekaragaman lingkungan hukum. Lingkungan hukum domestik. Hukum domestik dapat mempengaruhi impor maupun ekspor produk tertentu. Banyak negara yang melarang impor produk-produk seperti obat-obatan terlarang, senjata, minuman keras, bacaan, dan rekaman terlarang, serta hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Baiklah, nama saya Muhammad Farhan Iskandar. Saya akan melanjutkan pembahasan presentasi ini. Selanjutnya, lingkungan politik. Arah dan stabilitas faktor-faktor politik merupakan pertimbangan penting bagi para manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Kendala politik dikenakan atas perusahaan melalui keputusan tentang perdagangan yang adil, undang-undang antitrust, program perpajakan, ketentuan upah minimum, kebijakan tentang polusi dan penetapan harga, batasan administratif, dan banyak lagi tindakan yang dimaksud untuk melindungi pekerja, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Karena undang-undang dan peraturan demikian biasanya bersifat membatasi, mereka cenderung mengurangi potensi laba perusahaan. 2. Lingkungan luar negeri. Hukum yang bisa menjadi penghambat untuk memasuki pasar negara dari harga di dalam negeri. C. Lisensi ekspor atau impor. Lisensi ekspor dibutuhkan dengan tujuan untuk memudahkan pemantauan dan pencatatan statistik aktivitas ekspor, serta untuk menjamin bahwa produk-produk tertentu tidak diekspor ke negara-negara tertentu. Lisensi impor dibutuhkan untuk mengawasi dan mencapai diimpornya barang-barang yang tidak perlu. D. Regulasi investasi asing diberlakukan untuk tujuan membatasi pengaruh MNC di negara tujuan dan untuk membentuk pola investasi asing yang dapat mendukung tercapainya tujuan ekonomi negara tujuan secara efektif. E. Insentif ilegal. Insentif ilegal dapat diberikan untuk berbagai kepentingan, misalnya kepada investor asing dan harapan menarik minat untuk melakukan investasi, untuk mendorong pengembangan ekspor, transfer teknologi, dan sebagainya. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih atas semuanya. Mereka cenderung mengurangi potensi laba perusahaan. 2. Lingkungan luar negeri. Hukum yang bisa menjadi penghambat untuk memasuki pasar negara tujuan meliputi A. Tarif. Tarif yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara
terhadap produk-produk impor dan ekspor. B. Hukum anti-dumping. Dumping merupakan strategi penetapan harga yang menjual produk di luar negeri dengan harga di bawah biaya produknya atau lebih murah dari harga di dalam negeri. C. Lisensi ekspor atau impor. Lisensi ekspor dibutuhkan dengan tujuan untuk memudahkan pemantauan dan pencatatan statistik aktivitas ekspor, serta untuk menjamin bahwa produk-produk tertentu tidak diekspor ke negara-negara tertentu. Lisensi impor dibutuhkan untuk mengawasi dan mencapai diimpornya barang-barang yang tidak perlu. D. Regulasi investasi asing diberlakukan untuk